warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu kembali dengan materi pembelajaran prakarya yang dikhususkan untuk kelas 9. Bagaimana kondisi anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat dan tetap semangat untuk senantiasa belajar di rumah. Sebelum belajar, anak-anakku, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, terima kasih. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang proses produksi kerajinan bahan keras, di mana tujuan daripada pembelajaran kali ini siswa dapat memahami bagaimana cara pembuatan daripada kerajinan bahan keras, baik itu menggunakan kerajinan bahan keras alam ataupun kerajinan bahan keras buatan. Dalam proses produksi, teknik yang digunakan ini sebetulnya sangat bervariasi, dan itu juga akan tergantung daripada bahan yang digunakan. Bisa kita gunakan yang namanya teknik ukir, ada juga teknik pahat, teknik cukil, teknik anyam, potong, sambung, kemudian ada teknik lukis, dan juga teknik yang lainnya. Kita mulai dari bahan alam. Pembuatan produk kerajinan bahan keras alam tentunya di setiap wilayah berbeda. Ini dikarenakan sumber daya alam dari masing-masing daerah juga berbeda. Misalnya kita ambil salah satunya adalah kayu hitam yang terdapat di daerah Palu, Sulawesi Tengah. Kenapa? Karena sumber daya alaminya yang ditanami adalah kayu hitam. Beberapa contoh dan juga jenis produk yang dihasilkan dari kayu hitam ini, diantaranya ada aksesoris seperti gelang, kalung, cincin, gantungan kunci, kontak perhiasan, kemudian juga ada bingkai foto, dan lain sebagainya. Kita mulai dari kerajinan kayu. Kerajinan ukir dari beberapa daerah di Indonesia sudah dikenal di mancanegara. Baik itu secara motif ataupun corak yang memiliki ukiran yang berbeda-beda. Beberapa daerah yang telah dikenal di seluruh mancanegara, diantaranya Jepara, Yogyakarta, Cirebon, Kalimantan, dan juga masih banyak daerah lainnya. Nah, berikut akan diberikan salah satu contoh bagaimana cara pembuatan daripada kerajinan kayu. Bahan pembuatan kerajinan kayu yang pertama dan yang paling utama adalah kayu itu sendiri, kayu gelondongan. Kemudian ada lem, ada juga cat, dan yang terakhir adalah vernis. Sedangkan alat-alat yang dibutuhkan dalam pembuatan kerajinan kayu ini diantaranya ada gergaji, ada pahat, ada amplas, kemudian cukil, ada palu, kemudian juga bor, ada yang namanya mesin pemotong, kemudian ada bubut untuk kayu dan juga kuas. Ini alat-alat yang dibutuhkan untuk pembuatan kerajinan kayu. Sedangkan produk-produk yang dihasilkan daripada kerajinan kayu itu contohnya ada kacamata, ada asbak, kemudian ada kereta mini atau miniatur, kemudian ada jam, ada lampu belajar, kemudian ada lampu hias dinding, dan masih banyak yang lainnya. Sedangkan proses pembuatan daripada kerajinan kayu itu memiliki proses teknik yang berbeda, misalnya yaitu bisa digunakan dengan menggunakan teknik ukir,
bisa menggunakan teknik bubut, teknik potong sambung, teknik bor, dan beberapa teknik lainnya. Berikut akan dicontohkan salah satu kerajinan dari kayu, yaitu pembuatan huruf. Langkah yang pertama dalam pembuatan huruf ini, cetak huruf yang akan dibuat di atas kayu. Setelah dicetak, kemudian kayu yang dicetak tersebut dipotong menggunakan gergaji scroll. Setelah itu, beri amplas agar halus, dan setelah dia halus, baru diberi warna cat kayu. Terserah menggunakan cat kayu glossy atau doff. Nah, bila perlu, ini di-varnish agar kelihatan lebih mengkilap. Nah, itu salah satu contoh kerajinan dari kayu dalam membuat huruf. Ya. Sedangkan ragam hias dalam produk kerajinan kayu itu sendiri banyak sekali contohnya. Ya. Di mana ragam hias dapat diperoleh pada benda-benda seperti kain, kemudian juga ada ukiran kayu, ada rumah adat, pakaian adat, serta aksesoris lainnya. Misalnya kita ambil contohnya adalah yang terkenal di Indonesia itu ragam hias dari Toraja. Di mana ragam hias Toraja ini masing-masing ukiran yang dibuat di atas kayu atau kain memiliki nama dan makna simbolis. Ini ragam hias dari Sulawesi Selatan. Ada juga ragam hias dari Jepara, Jawa Tengah, di mana arah gerak garis ukiran di atas kayu yang pasti ini mencerminkan adanya keteraturan, kepastian yang sejalan dengan landasan pola pikir yang tumbuh dalam masyarakat. Ini memiliki makna tersendiri masing-masing motif tersebut. Kemudian ada motif yang ketiga, yaitu motif ragam hias dari Padang, Sumatera Barat. Di mana ragam hias yang dibuat, motif yang dibuat ini memiliki ungkapan bahwa alam memiliki makna yang mendalam dengan segala bentuk, sifat, serta segala yang terjadi di dalamnya merupakan suatu ajaran dan pedoman. Ini contoh jenis ragam hias dari Padang. Nah, ada juga ragam hias dari Papua. Ragam hias dari Papua ini bagi penduduk Papua sendiri atau suku asli, yaitu suku Asmat, merupakan perwujudan dari cara mereka dalam melakukan ritual untuk mengenang para leluhurnya. Nah, ini simbolis daripada ragam hias dari Papua. Ya. Kemudian yang kedua, kerajinan yang kita gunakan yaitu kerajinan bambu. Istilah bambu sendiri ini adalah ada yang menyebutnya buluh, ulum, atau eru. Dalam bahasa Makassar sendiri, bambu disebut dengan istilah bulo. Saat ini sendiri, Tasikmalaya merupakan salah satu penghasil bambu terbesar di Jawa Barat. Ya, dan bahkan ini salah satu sentral perajin-perajin bambu. Adapun beberapa jenis bambu yang dapat dijadikan kerajinan, di antaranya ada bambu andong, kemudian bambu tali, bambu ater, bambu talang, kemudian ada juga yang namanya bambu tutul, dan lain sebagainya. Sedangkan teknik yang digunakan dalam pembuatan kerajinan bambu ini adalah teknik anyam dan teknik tempel atau teknik sambung. Ini teknik yang digunakan dalam kerajinan bambu. Kalau kayu itu menggunakan teknik ukir atau pahat. Baik, kita lanjutkan. Ya, bahan-bahan pembuatan kerajinan bambu itu sendiri diantaranya ada bambu, kemudian ada vernis, ada lem, kemudian juga ada paku, ada cat. Nah, ini bahan-bahan yang dibutuhkan untuk kerajinan dari bambu. Sedangkan alat-alat yang dibutuhkan dalam pembuatan kerajinan bambu ini sendiri, diantaranya ada golok, kemudian ada palu, ada gergaji, kemudian ada tang,
kemudian ada yang namanya kuas, ada yang namanya pisau raut, ini khusus untuk mengikis kulit daripada bambu itu sendiri. Kemudian ada bor, ada pahat, dan meteran. Ini alat-alat yang digunakan untuk pembuatan kerajinan dari bambu. Sedangkan contoh-contoh daripada produk bambu itu sendiri banyak. Misalnya ada yang namanya lampu hias yang disimpan di meja, ruang tamu. Ada juga yang ada juga produknya cangkir. Kemudian ada juga lampu dinding, tempat pensil, lampu hias, masih banyak lagi yang lainnya. Ya, ini contoh-contoh daripada produk kerajinan dari bambu. Nah, prosesnya seperti apa? Proses pembuatan kerajinan bambu. Proses pembuatan kerajinan bambu ini perlu pengetahuan yang tidak terlalu sulit sebetulnya. Di mana ada cara memilih bambu yang baik untuk kegiatan dalam pembuatannya. Nah, bagaimana cara memilih bambu tersebut? Yang pertama, pilihlah bambu yang tidak terlalu muda dan juga tidak terlalu tua. Nah, setelah ditebang, kemudian dipotong sepanjang 2 atau sampai 3 ruas. Ya, 3 ruas itu berarti sekitar 1,5 meter lah. Kemudian, setelah itu simpan di tempat yang sejuk dan tegakkan hingga 5 sampai 6 hari. Jadi ditunggu sampai 5 sampai 6 hari. Dan posisi meletakkannya pun harus diposisikan dengan cara berdiri atau ditegakkan. Ini menghindari kelapukan daripada kulit bambu itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya, pilihlah bambu yang memiliki ruas paling panjang agar mudah dibentuk kerajinannya dalam bentuk apa saja. Nah, ini cara pemilihan bambu yang baik. Nah, kita coba berikut merupakan contoh daripada proses pembuatan kerajinan bambu membuat sebuah kopiah. Nah, pilih bambu, kemudian potong dan buat iratan, di mana bambu iratan ini 0,3 cm sampai 1,5 cm. Kemudian dianyam dengan cara menyilang. Nah, setelah itu, selipkan bambu sayat yang sudah diberi warna lainnya ke bagian tengah dibentuk segi 6 saling menyilang. Dan selanjutnya potong kopiah persegi panjang disambungkan satu sama lainnya. Buat potongan oval untuk tutup sambung dengan lem. Beri hiasan pinggir. Nah, baru kopiah dapat dipadukan dengan berbagai warna dan di dalamnya juga bila perlu diselipkan kopiah hitam dari kain agar lebih nyaman pada saat digunakan. Nah, ini salah satu contoh daripada produk kerajinan dari bambu yaitu berupa kopiah. Kerajinan bahan keras yang lainnya yang dari alam adalah kerajinan rotan. Di mana rotan atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan istilah raten, ini merupakan sejenis tanaman akar-akaran liar yang banyak tumbuh di daerah tropis. Penghasil rotan mentah terbesar di Indonesia sendiri yaitu di daerah Kalimantan, ada juga yang ada di Pulau Sulawesi. Namun, tumbuh juga di hutan-hutan Sumatera, Jawa, dan daerah lainnya. Selain memenuhi kebutuhan ekspor, saat ini kerajinan rotan diproduksi untuk kebutuhan masyarakat. Bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan kerajinan rotan ini sendiri diantaranya ada yang namanya rotan kupasan atau rotan kulit luar, dikenal dengan istilah nama pel. Kemudian ada juga yang kedua rotan batang yang langsung dipoles. Dan rotan yang ketiga yaitu jenis rotan isi yang dikenal dengan istilah petrik. Nah, ini jenis-jenis rotan yang digunakan dalam pembuatannya. Kemudian selain rotan ada juga bahan pendukung yang lainnya. Misalnya ada pernis, kemudian ada minyak tanah, kemudian ada belerang untuk pemasakan.
Kemudian ada juga yang namanya polistor dan cat warna paku. Nah, ini yang dibutuhkan bahan-bahan dalam pembuatan kerajinan rotan. Alat produksi pembuatan bahan rotan itu sendiri diantaranya ada yang namanya gunting rotan, kemudian juga ada yang namanya palu, kemudian juga ada yang namanya alat pembengkok rotan, kemudian bor, amplas, gergaji, kemudian ada juga cat, ada juga koas, dan ada juga kompor sebagai pemanas untuk membengkokkan rotan. Nah, ini alat-alat yang dibutuhkan dalam pembuatan kerajinan dari rotan. Sedangkan produk-produk yang dihasilkan daripada kerajinan rotan itu banyak sekali jenisnya, ya, yang biasanya kebanyakan digunakan untuk di rumah tangga. Ya. Biasanya kebanyakan digunakan dalam rumah tangga. Ada kursi, kemudian juga ada tempat makan, kemudian ada tas. Nah, ini contoh daripada produk-produk kerajinan dari rotan. Nah, lantas proses pembuatan kerajinan rotan itu sendiri secara garis besar terdapat dua proses pengolahan bahan. Nah, ini ada dua proses, yaitu pemasakan dengan minyak tanah untuk rotan yang ukuran sedang atau ukuran besar. Sedangkan untuk pengasapan ini digunakan untuk rotan yang berukuran kecil, yang Patrick tadi, yang paling kecil, rotan isi. Nah, selanjutnya, rotan dapat diolah menjadi berbagai macam bahan baku, ya, di mana teknik yang bisa digunakan dalam pembuatan kerajinan rotan yaitu dengan cara dianyam atau ditempel. Hampir sama dengan kerajinan daripada bambu, teknik yang digunakan. Nah, proses pembuatannya sendiri ini dilakukan dengan beberapa tahapan. Di antaranya, tahapan-tahapannya adalah yang pertama pembuatan kerangkanya dulu. Pembuatan kerangka dilakukan dengan menggunakan alat pembengkok rotan agar bisa dibentuk sesuai dengan keinginan. Kemudian, proses penganyaman ini dilakukan untuk membentuk produk sesuai desain yang kita inginkan. Proses selanjutnya yaitu pengecatan, memberikan warna dasar pada produk dengan menggunakan kuas. Dan proses yang terakhir adalah finishing. Proses terakhir ini biasanya dilakukan dengan cara mengamplas untuk menghilangkan bulu-bulu rotan. Ini tahapan-tahapan dalam proses pembuatan produksi kerajinan dari rotan. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses produksi kerajinan bahan keras buatan. Bahan keras buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan bahan tertentu, sehingga menjadi keras dan memiliki sifat kuat serta tahan lama. Adapun jenis bahan keras buatan itu diantaranya ada dua, yaitu bahan keras dari kaca dan juga bahan keras buatan dari logam. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kerajinan keras dari kaca. Kaca dapat dibentuk dengan cara dilukis, namun ada juga dengan cara dipatri atau bahkan ada juga dengan cara dicetak. Lukis kaca adalah jenis kerajinan yang menampilkan gaya lukisan di atas media kaca dan gaya yang digunakan adalah dekoratif, di mana lukis kaca ini banyak berkembang di berbagai wilayah Indonesia seperti Cirebon, Jepara, dan tersebar di Kepulauan Jawa. Bahan-bahan dalam pembuatan lukis kaca ini diantaranya yaitu kaca, kemudian cat, dan vernis. Adapun alat-alat produk yang digunakan dalam pembuatan kerajinan kaca ini
Di antaranya ada pena khusus yang berfungsi untuk mengeluarkan tinta outline pada objek hias lukis kaca. Kemudian ada kertas rancangan. Ini kertas desain yang digunakan sebagai objek yang akan dilukis pada kaca. Kemudian ada cutter atau pisau kertas. Ini digunakan untuk mengerok gambar yang salah jika ada kesalahan pada gambar. Kemudian yang keempat yaitu kuas, alat untuk mengecatnya, dan juga yang terakhir adalah meja yang digunakan sebagai alas pembuatan hiasan lukis kaca. Namun, meja yang digunakan dengan menggunakan permukaan yang rata, ya, tidak bergelombang. Nah, sedangkan produk-produk kerajinan dari kaca itu sendiri contohnya banyak, diantaranya ada lukisan kaca, kemudian ada lampu hias, dan juga ada menara miniatur, ya. Banyak contoh-contohnya. Proses kerajinan pembuatan kaca itu sendiri, kita akan mencoba menampilkan salah satu contohnya pembuatan kaca dari kaca, yaitu berupa wayang. Ya. Yang pertama, membuat gambarnya terlebih dahulu sebagai pola. Kemudian, langkah kedua, ini menebalkan gambar dengan spidol. Ini langkah-langkah dalam proses pembuatan kerajinan kaca berupa wayang. Kemudian, gambar ditaruh di bawah kaca dan ditebalkan dengan pena. Setelah itu, ya, memberi warna pada gambar dengan cat. Setelah diberi warna, barulah menutup seluruh permukaan kaca dengan cat. Dan yang terakhir, lukisan kaca bila perlu dibingkai agar terlihat lebih menarik. Nah, ini proses pembuatan produk kerajinan dari kaca. Yang kedua adalah kerajinan logam. Bahan logam, ya, yang termasuk di dalamnya diantaranya emas, perak, perunggu, aluminium, dan kuningan. Daerah penghasil kerajinan emas ini terdapat di daerah Kalimantan dan Jawa, sedangkan untuk jenis perak ini terdapat di daerah Jogja, Sumatera Barat, dan Bali. Logam yang digunakan sebagai kerajinan ini ada juga dalam bentuk kaleng, di mana kaleng itu dibentuk sedemikian rupa menjadi kerajinan yang berupa kerajinan fungsi hias ataupun fungsi pakai. Bahan-bahan dalam pembuatan lukis logam ini diantaranya logam, kemudian juga bisa menggunakan kaleng, cat, dan lem power. Ini bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan kerajinan dari logam. Sedangkan alat-alat kerajinan dari logam itu sendiri diantaranya ada gunting seng, kemudian cetakannya, ya, jenis cetakan. Ya, ini jenis-jenis cetakannya, kemudian juga kuas dan patri. Ini yang digunakan sebagai alat dalam pembuatan produksi kerajinan dari logam. Sedangkan contoh-contoh daripada produk kerajinan logam itu sendiri contohnya banyak. Ini beberapa contoh produk kerajinan yang dihasilkan dari logam. Ada bingkai, lukisan dari bentuk bingkai, kemudian ada topi, kemudian ada miniatur kapal laut atau perahu itu ya. Nah, itu contoh-contohnya. Nah, proses pembuatannya. Proses pembuatan kerajinan logam ini dilakukan dengan cara tradisional, yaitu dibentuk dengan tangan dan bantuan alat seadanya. Namun, ya, ada juga dengan cara teknik ukir ataupun teknik tekan. Nah, kita akan coba contoh pembuatan kerajinan logam dengan cara teknik ukir ataupun teknik tekan. Langkah-langkah dalam pembuatan kerajinannya yaitu yang pertama membuat rancangan ataupun pola bentuk sesuai dengan keinginan. Kemudian yang kedua menempelkan pola pada papan yang telah disiapkan. Dan tentunya papannya harus yang rata ya. Kemudian langkah yang ketiga, buatlah garis-garis outline pada permukaannya.
Setelah pembuatan garis outline, baru proses pencembungan dengan cara ditekan. Setelah ditekan, baru kita bingkai hasil karya tersebut biar kelihatan menarik dan terlihat indah. Nah, ini salah satu contoh daripada produk kerajinan yang dihasilkan dari logam dengan menggunakan teknik tekan. Ya. Itu salah satu contohnya. Nah, itulah materi yang bisa saya berikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.